Dampak perubahan iklim global bukanlah isapan jempol dan sangat nampak semakin nyata. Selain meningkatnya suhu udara, naiknya permukaan air laut, perubahan pola musim hujan dan kemarau yang semakin tidak menentu, meningkat dan meluasnya kekeringan, dan salah satu yang paling krusial adalah pengaruhnya terhadap pertanian. Ketika suhu global meningkat, tanaman akan lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Sementara tanaman adalah salah satu sumber utama makanan bagi manusia dan sebagai akibatnya dapat terjadi kekurangan makanan. Perubahan iklim global berdampak ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Perubahan fenomena alam yang ekstrim ini mempengaruhi kegiatan budidaya tanaman dan penerapan teknologi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim global, pemerintah telah menyusun strategi untuk mengatasi persoalan dan ancaman perubahan iklim, baik mitigasi maupun adaptasi, yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, telah mengidentifikasi dampak negatif perubahan ekstrim iklim global terhadap pertanian, diantaranya yaitu 1. Degradasi sumber daya lahan dan air, 2. Kerusakan pada infrastruktur pertanian atau irigasi, 3. Bencana banjir dan kekeringan, dan 4. Meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman. Dampak perubahan iklim global juga berpotensi mengancam penurunan produktivitas, mutu hasil pertanian, serta menurunnya efisiensi dan efektivitas distribusi pangan, yang bermuara kepada rentannya ketahanan pangan di suatu wilayah dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan ekstrim iklim global adalah dengan meluncurkan proyek SIMURP atau Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project, yang merupakan integrasi dari 4 kementerian atau lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kemendagri, dan Kementerian Pertanian. Kementerian dalam hal ini Pusat Penyuluhan Pertanian BPP SDMP, fokus kegiatan Climate Smart Agriculture. Tujuan dari kegiatan SIMURP adalah untuk meningkatkan intensitas pertanaman padi di daerah irigasi yang merupakan lokasi proyek SIMURP. Nah, kegiatan untuk peningkatan intensitas tanaman padi ini kita akan memanfaatkan teknologi berbasis Climate Smart Agriculture. Artinya teknologi yang akan kita gunakan tentunya dengan mempertimbangkan iklim yang ada dan juga memaksimalkan pemanfaatan air secara efisien dan juga efektif. Dengan memanfaatkan daerah aliran irigasi ini semaksimal mungkin, juga dengan mempertimbangkan iklim yang ada dan juga pemanfaatan air secara maksimal, maka pendapatan petani di daerah irigasi ini akan meningkat. Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas pertanaman, produksi, meningkatkan pendapatan petani di wilayah proyek SIMURP, dan mengurangi efek gas rumah kaca. Selain itu, melalui CSA, SIMURP juga mendorong kegiatan modernisasi pertanian yang bertujuan untuk optimalisasi dan modernisasi layanan sistem irigasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ruang lingkup kegiatan pertanian cerdas iklim mencakup 1. Pelatihan untuk petani dan penyuluh berbasis teknologi pertanian cerdas iklim, 2. Penerapan teknologi pertanian cerdas iklim padi dan non-padi, 3. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kostra Tani dalam mendukung pertanian cerdas iklim, 4. Pengembangan produk dan jejaring pasar. Proyek SIMURP menargetkan luas area seluas 276.000 hektar
yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas pertanaman padi dari target 180% menjadi 200%. Lokasi pelaksanaan proyek SIMURP di 8 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Dan 16 kabupaten, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Banyuasin, Indramayu, Cirebon, Karawang, Subang, Purworejo, Purbalingga, Banjarnegara, Jember, Katingan, Bone, Takalar, Pangkajene Kepulauan, dan Lombok Tengah yang berada di 13 daerah irigasi dan 2 daerah rawa. Jadi SIMUP ini sudah kita lakukan beberapa tahun ini ya, meskipun SIMUP ini kan memang lokasinya adalah daerah irigasi, utamanya di irigasi untuk padi sawah. Nah, sebetulnya program SIMUP ini ya programnya Kostra Tani juga. Kenapa? Karena SIMUP ini tujuannya sama, meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui apa? Melalui pemberdayaan petani, melalui pemberdayaan penyuluh, melalui pemberdayaan BPP. Dan yang tidak kalah penting adalah efisien. Kalau sudah efisien, berarti risiko terhadap pencemaran lingkungan juga semakin berkurang. Termasuk risiko emisi gas rumah kaca, pemanasan global juga bisa ditekan. Nah, saya yakin dengan cara ini, maka program pertanian akan sustainable, akan tetap berkelanjutan.